Oke, balik lagi di video gue ya kan. Jadi tanpa perlu banyak bacot lagi, mungkin lu udah tahu maksud dari video ini apaan dari judul yang udah lu baca. Yang pertama itu gue bakal ngasih unjuk database yang udah gue buat sebelumnya. Di sini sebagai contoh, gue bikin database dengan nama image upload, ada table yang namanya user. Nah, fieldnya cuma pakai 3 doang karena buat contoh. Gue nggak tahu kenapa ini gue bikin ada name-nya juga. Nah, terus kalau dilihat di tipe datanya ini ada kayak gini dah, lu lihat aja. Nah, langsung aja gue eksekusi. Ini yang bakal gue eksekusi itu di halaman ini nih, gue tambah datanya itu. Nah, ini tampak dari teks editornya. Ini di halaman indeksnya itu gue buat kayak gini. Di sini gue udah buat file koneksi ya. File koneksinya itu kayak gini. Selanjutnya gue bakal eksekusi di halaman atau di file tambah data ini. Ini langsung aja. Di sini gue bikin tag PHP. Pertama itu gue harus include koneksinya dulu. Pakai include koneksi.php. Nah, selanjutnya ketika button ini diklik, dia bakal ngejalanin proses untuk mengupload datanya. Berarti di sini jika tombol name-nya itu kan submit, diklik, dia bakal ngejalanin proses. Proses apa tuh? Buat ngupload foto sama nge-add data ke database. Di sini gue udah bikin inputannya ya, nama sama profilnya. Di sini gue bikin variabel baru namanya name. Isinya itu $post name. Name ini diambil dari name inputan ini nih. Nah, selanjutnya untuk profile atau image-nya, sini gue bikin variabel image, terus $files yang isinya image name. Setelah name image ya, gue pengen bikin buat tmp name-nya. Jadi di sini files image tmp file. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal dieksekusi atau insert data ke dalam database. Cara insert datanya sama aja, pakai query insert. Berarti di sini tinggal dieksekusi $koneksi query insert into nama table database-nya itu user. Terus yang mau diisi itu apa aja? Name sama profile. Values-nya ini variable yang udah dibuat tadi itu image sama, berarti di sini $name terus $image. Alright. Nah, selanjutnya apa nih? Kan kalau kayak gini udah bisa masuk ke dalam database foto sama name-nya. Tapi gue pengen fotonya itu disimpan juga di dalam folder lokal nih. Berarti di sini mungkin gue bikin folder baru yang namanya image. Selanjutnya di sini gue bikin variabel baru namanya location. Lokasinya itu kemana? Arahin ke folder ini nih. Berarti kan di assets image slash nama filenya tuh, nama filenya apa? Nama filenya pakai $image atau variable image ini nih, name ini. Terus kita kasih function dari PHP namanya move uploaded file yang isinya $tmp $location. Nah, terus setelah ini udah dieksekusi, bikin aja alert ya kan, pakai punyanya JavaScript. Sini kasih text script alert. Alertnya apaan? Anggapnya berhasil. Kalau enggak, data berhasil ditambahkan. Nah, terus dilariin ke halaman index, pakai window location replace. Halamannya ke index.php. Nah, ini seharusnya ini udah bisa ya cuy. Kalau gue balik ke web browser, sini gue refresh, tambah data, tester, fotonya makin inilah, gue tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Oh, tapi tadi ada yang error ya? Apaan tuh? Kalau dilihat di database, oh ternyata profilnya nggak masuk. Gambarnya nih, kenapa? Di sini juga nggak masuk ya? Wadaw. Oh, di sini gue lupa nih nambahin type multipart slash home trip data. Nah, nih gue coba lagi ya. Ini refresh dulu. Mungkin ini data yang sebelumnya gue hapus. Alright. Gue refresh lagi, kasih nama tester, terus gambar ini, klik tambah, data berhasil ditambahkan. Oke, ada yang error lagi, apaan tuh? Ini kalau dilihat di database, nah ini udah masuk, tapi tadi ada yang error ya. Di image-nya nggak mau masuk nih, kenapa? tmp file, tmp
assets, image. Oh, ini harusnya bukan images, image, nggak pakai s. Oke, tmp file. Oh, bukan tmp file ini cuy, tmp name harusnya. Aduh, ulangin lagi, delete, refresh, gua tambah data, gua klik tambah. Nah, ini data berhasil tambahkan. Apakah error? Oh, tidak. Kalau lihat di database, udah masuk di folder lokalnya. Nah, ini masuk nih fotonya. Terus tinggal kita ganti di halaman indeksnya pakai foto yang udah dimasukin tuh. Nah, ini kan gue udah manggil datanya nih. Di sini terus gue ulangin di sini. Kalau datanya ada, gue bakal ngulangin di bagian ini. Berarti di sini tinggal image source-nya itu mana? Ini cara manggil gambarnya sama aja ya, kayak manggil biasanya. Dari folder asset ke folder image, terus isinya tinggal di echo $data. Nama fieldnya itu apa? Profile. Nah, terus buat name itu sama aja, kita echo $data variable data, nama fieldnya itu name. Nah, ini kalau dilihat di browser, gua refresh, nah ini udah masuk nih. Nah, mungkin dari kode ini masih ada kekurangannya nih cuy. Kekurangannya itu apaan? Jadi ketika user itu ngupload dengan nama image yang sama, ketika dihapus salah satu datanya, data tersebut yang memiliki foto yang sama bakal kehapus. Maksudnya gimana ya? Gue juga bingung anjing jelasinnya nih. Gue liatin contoh kodenya ya. Ini gue tambah data satu lagi dengan foto yang sama. Gue klik tambah. Nah, ini kan datanya udah masuk nih. Fotonya sama, namanya beda. Kalau dilihat di database, ini gue refresh. Nah, ini kan sama nih nama fotonya atau profilnya. Di folder lokalnya dia nggak bakal nambah, masih tetap satu karena namanya yang dibaca satu, sama aja. Nah, ketika gue hapus nanti, salah satu data ini fotonya bakal hilang, tapi datanya tetap ada. Nah, gimana tuh? Coba ini gue bikin function delete-nya dulu ya. Delete.php, di indeksnya ini gue tambahin button buat delete. Ini ngarahin ke delete.php, di mana ID-nya itu ngambil dari variabel data ID user. Nah, ini tipe satunya gak usah nih. Ini ganti namanya hapus. Nah, ketika ini diklik bakal ngarahin ke halaman delete.php. Berarti ini gua tambahin kode PHP di sini, include koneksinya. Nah, terus ngambil ID-nya, pakai get ID. Nah, terus tinggal dieksekusi aja delete, pakai query delete, koneksi query delete. From, nama tabelnya apaan? Nama tabelnya itu user, where ID user sama dengan $ID. Sebelumnya buat ngapus image-nya, gue perlu yang namanya data gambarnya. Berarti di sini gue bakal ngambil bikin query kan variable query yang isinya koneksi query select bintang from user where ID usernya itu sama dengan $ID. Terus ini buat ditampilin datanya, result $query fetch sock. Nah, untuk menghapus gambar dari folder lokal itu sama aja ya, kita butuh yang namanya location. Ini gue paste aja di sini. Nah, image-nya itu diganti dengan $result. Nama fieldnya itu namanya profile. Tinggal di unlink $location. Nah, terus ketika ini udah dieksekusi, balikin ke halaman index.php. Ini copy aja deh. Dari sini copy, paste. Data berhasil dihapus. Coba ya, gue refresh. Tester ini gue hapus ya. Data berhasil dihapus. Nah, datanya udah hilang nih, tapi fotonya masih tetap ada. Kalau gue refresh, fotonya hilang. Terus cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya banyak cara ya buat ngatasinnya, tapi mungkin di sini gue kasih contoh kayak gini deh. Di sini gue bikin variabel baru yang namanya timestamp, pakai format time. Terus variabel baru lagi dengan nama new name, yang isinya $timestamp titik
gelar image. Di sini new name ini gue ganti ke dalam sini. Image-nya ini gue ganti. Nah ini udah, ini gue refresh dulu database-nya atau gue hapus lah, nggak usah deh ya. Terus gue refresh ini, gue tambah data, raster, foto ini gue tambah. Nah ini udah berhasil nih. Kalau dilihat di data, di database, gue refresh, dia bakal nampilin ini nih, timestamp-nya. Di folder lokalnya juga sama aja ya, harusnya. Tuh, tambah data lagi nih. Tambah data lagi, tester 3. Pakai foto yang sama ya. Tambah. Ini berhasil. Di folder lokal gue lihat dulu. Nah ini fotonya udah nambah nih 2. Tuh. Timestamp-nya kan beda tuh. Kalau gue hapus salah satu, nah ini tetap ada. Di folder lokal juga tetap ini. Nah gitu dah. Nah mungkin video ini sampai sini aja itu ya. Thank you udah buat lu yang udah nonton nih. Kalau gue ada salah kata atau salah kode, komen aja di bawah ya kan. Oke lah, thank you. Jangan lupa di subscribe biar bisa dimonet. Wow.